Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, yang menjadi kebutuhan pokok hidup kita diantaranya adalah makan. Makan menjadi kebutuhan hidup kita. Ada kebutuhan rumah, kebutuhan sandang, tetapi juga ada kebutuhan yang tidak bisa terhindarkan dan dicari setiap waktu, yaitu kebutuhan agar kita mencukupi dalam makan itu, supaya badan sehat, kuat, dan tumbuh dengan baik, kecukupan makan. Hari ini kita mendengarkan
sabda Tuhan. Ketika banyak orang yang mulai mengikuti Yesus karena mukjizatnya, penyembuhan, mukjizat penyembuhan, dan banyak orang mengikuti Yesus. Mungkin belum begitu percaya juga, berarti sudah ada kepercayaan, tapi juga ya mungkin dianggap siapa dia adalah seorang tabib atau apa. Meski demikian mulai banyak yang mengikuti Yesus. Yesus pergi ke suatu tempat yang lain pun diikuti terus banyak orang. Mereka mengharapkan sesuatu dari Yesus sendiri. Dan kemudian juga ketika hari akan Paskah, mulai hari besar Paskah, dilihatnya banyak orang berbondong. Dia menaruh kasihan juga karena mereka mengikuti Yesus, haus akan pengajarannya, tetapi juga haus akan mukjizat-mukjizatnya. Banyak yang mengikuti. Disitulah Yesus menaruh kasihan juga. Seharian mengikuti Yesus. Karena itu dia bertanya kepada Filipus, di mana kita dapat memperoleh makan untuk orang sebanyak itu. Mungkin Filipus juga heran bagaimana mencukupi orang yang mengikuti Yesus sekian banyaknya itu. Mengikuti Yesus sekian banyaknya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 200 dinar, 1 dinar itu untuk bayar satu hari. 200 dinar ya mencukupi berapa? Tidak cukup. Padahal dikatakan 5.000 orang laki-laki saja. Begitu banyaknya. Tapi Yesus tahu apa yang akan dilakukannya. Andreas, salah seorang rasulnya, muridnya, itu ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Apalagi apakah akan mencukupi untuk sekian sesuatu yang aneh dan lucu? Tapi Yesus dikatakan dalam Injil, dia bersyukur kepada Allah. Bersyukur memberkati roti itu yang hanya sedikit. Dan kemudian diminta semua berkumpul, duduk di dalam rumputan, dan dibagikanlah roti dan ikan itu. Dan inilah mukjizatnya, cukup bagi sekian ribu orang itu. Inilah mukjizat roti, inilah mukjizat roti makan bagi banyak orang. Dan setelah selesai, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih. Itulah kasih Yesus kepada orang banyak. Setelah banyak orang mengikutinya. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita juga dihimpun oleh Yesus
dan kita percaya kepadanya, mewujudkan sebagai satu gereja, satu persekutuan umat beriman, apakah kita juga mempunyai semangat seperti Yesus itu untuk mengasihi mereka yang dalam keadaan juga berat ataupun juga memang membutuhkan, memerlukan, yaitu makan, karena setelah sekian waktu lamanya mereka mengikuti Yesus, dia menaruh perhatian akan keadaan banyak orang yang mengikuti Yesus. Dan setelah cukup makan, cukup, sisanya tidak dibuang untuk orang-orang yang lain yang barangkali membutuhkan, memerlukannya. Kumpulkanlah yang sisa itu, ada 12 bakul, tidak dibuang, tetapi memang juga bagi orang-orang lain yang bisa jadi memerlukan untuk kebutuhan hidupnya. Sri Paus pernah mengatakan, karena dunia kita ini juga tidak luput dari banyak orang yang masih kekurangan untuk makan, kekurangan untuk kebutuhan pokok hidupnya. Di berbagai tempat benua kita tahu betapa orang kekurangan makan, kelaparan. Kita bersama-sama jangan sampai membuang, sebisa-bisanya membuang makanan. Cukuplah, dicukupkan secukupnya, tidak dibuang sisa-sisa makanan itu. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, marilah semangat berbagi ini kita hidupkan, kita yang sudah dihimpun oleh Yesus menjadi satu persekutuan, sehati, sejiwa, seiman, seperti kata Santo Paulus. Satu tubuh, satu Tuhan, satu Allah. Menjadi karena kita telah mengikuti Yesus, mempercayakan hidup kita padanya. Semoga kita mempunyai hati seperti Yesus, mau memperhatikan untuk kebutuhan pokok hidup kita ini, yaitu makan. Agar apa? Agar sehat. Sebenarnya bukan hanya kebutuhan pokok makanan itu saja, tetapi juga kebutuhan roti hidup. Untuk kebutuhan rohani kita, lapar kita akan kehidupan rohani. Selanjutnya nanti kita akan mendengar juga mukjizat-mukjizat Yesus, bukan hanya roti, tetapi sabdanya bahwa ialah roti hidup yang turun dari surga. Itulah Injil selanjutnya. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, marilah semangat berbagi, semangat memberi kepada orang lain yang memerlukan, terutama apa yang menjadi keperluan untuk hidupnya. Kita dipanggil untuk itu. Kita juga diajak untuk mempunyai semangat seperti Yesus itu. Dia tahu apa yang akan dilakukan. Karena itu kita juga percaya bahwa Dia akan membantu kita kalau kita juga mempunyai spirit seperti Yesus sendiri itu. Mengasihi mereka dalam keadaannya yang berat ataupun macam-macam yang menimpa mereka.
Marilah kita hening sejenak merenungkan mukjizat Yesus untuk kehidupan ini. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.